Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini Tuhan kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Terangilah kami melalui firman-Mu Tuhan, bukakan hati maupun pikiran kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Ya Bapa, aku berdoa untuk jemaat-Mu saat ini Tuhan, Engkau juga bukakan telinga rohani mereka, Engkau celingkan mata rohani mereka Tuhan, agar mereka dapat melihat perkara-perkara yang ajaib, yang rohani, yang daripada-Mu Tuhan. Biarlah mereka juga boleh diberkati melalui setiap firman yang ditabur pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, pada hari ini saya akan coba mengupas tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah yang dicurahkan ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan di mana murid-muridnya berkumpul di loteng Yerusalem, terjadi pencurahan Roh Kudus. Disitulah kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Oke. Saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Garis bawahi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Wow, ini janji Allah untuk anak-anaknya, untuk kita semua, bahwa ketika Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh-Nya yang kudus di saat dimana murid-muridnya berkumpul di Yerusalem ya. 10 hari ketika Yesus terangkat, mereka bersehati berdoa minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apa sih perbandingannya baptisan Yohanes dan baptisan Roh Kudus? Baptisan Yohanes adalah baptisan di mana kita mengambil satu komitmen untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan dibaptis, saudaraku, yaitu baptisan pertobatan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengambil satu langkah penting di dalam kehidupan kita untuk mengikut Kristus, untuk percaya kepada Dia dengan cara dibaptis ya saudara. Jadi kita mau bertobat, mau dilahirkan kembali dari manusia yang lama menjadi ciptaan yang baru. Itu adalah baptisan Yohanes yang dilakukan di gereja-gereja lokal sampai saat ini terjadi ya saudaraku. Dan ada baptisan kedua adalah baptisan api, saudara. Baptisan api adalah baptisan yang dilakukan oleh Allah itu sendiri kepada umatnya, saudaraku, yaitu pencurahan Roh Kudus, di mana terjadi lidah-lidah api ketika mereka berdoa ya, para rasul, para murid-muridnya berdoa ya. Nah, itu pun kita akan alami, saudaraku. Kita akan alami juga ketika kita menerima baptisan air dan kita sudah percaya kepada Tuhan. Mari yang belum menerima baptisan Roh Kudus, mari kita berdoa minta kepada Bapa. Oke? Minta kepada Bapa, dan saudara juga bisa datang ke hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan secara luar biasa, minta didoakan juga, maka Roh Kudus itu akan turun atas kita semua ya saudaraku. Apa yang terjadi ketika kita setelah menerima baptisan Roh Kudus itu? Yang terjadi adalah Tuhan menjanjikan kita akan menerima kuasa, saudara, seperti yang dilakukan para murid Tuhan Yesus sendiri. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Mendoakan orang sakit disembuhkan, setan-setan diusir. Petrus juga demikian. Mujizat yang dilakukan adalah, mujizat yang pertama adalah dia datang ke bait Allah. Dia melihat ada seorang yang lumpuh, yang dari lahir tidak bisa berjalan. Ketika dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, apa yang kupunya kuberikan kepadamu.
Nah, disitulah Roh Allah bekerja demi nama Yesus Kristus. Orang lumpuh itu seketika berjalan. Jadi terjadi mujizat-mujizat yang di luar kuasa yang daripada manusia, tapi Tuhan bekerja di dalamnya, saudaraku. Itulah namanya mujizat-mujizat kesembuhan. Yang sakit banyak disembuhkan, saudara. Terjadi terobosan, terjadi suatu keajaiban di dalam pelayanan itu, saudara. Nah, itu pun terus terjadi sampai saat ini, karena Allah kita Yesus Kristus itu masih belum datang ya, saudara. Belum datang kedua kalinya. Berarti Roh Kudus masih dicurahkan sampai detik ini, saudara. Sampai detik ini Roh Kudus terus bekerja. Janji Allah adalah Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sampai kesudahan zaman ini Roh Kudus masih terus bekerja sampai saat ini, saudaraku. Ya, jadi itu yang terjadi, saudara. Jadi ketika kita menerima baptisan Roh Kudus pun, tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dosa akan dunia ini. Jadi setiap orang yang melakukan dosa, jatuh dalam dosa, ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus, dia akan merasa dirinya itu sangat-sangat kotor, sangat-sangat berdosa, sehingga dia bertobat dan berbalik kepada Allah. Itulah fungsi-fungsi yang daripada Roh Kudus. Dan setan-setan pun diusir karena kuasa Roh Kudus, saudara. Amin, saudara ya. Jadi saya punya satu pengalaman pribadi ketika saya menerima Roh Kudus. Saya Kristen sebelumnya, saya percaya Tuhan sekitar sudah mungkin ada 6 tahun lebih, saudara. Ketika saya dibaptis, saya tidak menerima namanya baptisan api ini, baptisan Roh Kudus ini. Hidup saya biasa-biasa saja, saudara. Tidak memiliki keinginan untuk bersaksi, bingung juga untuk menceritakan nama Tuhan. Ya, jadi Kristen KTP aja, saudara, yang saya alami. Dan satu ketika di mana Tuhan menuntut saya ada di satu camp, di satu kelas di mana ada baptisan Roh Kudus. Terima baptisan itu, yang pertama saya rasakan adalah lidah saya bergetar, saudara. Tanpa saya sadari, saya bergetar. Lidah saya otomatis bergerak, saudara. Dan saya merasakan sukacita yang begitu luar biasa, saudara. Saya merasakan ada kelegaan di dalam hati saya, saudara. Saya merasa ada beban yang terangkat pada saat itu. Saya tidak mengerti apa yang saya bicarakan, saudara. Tapi saya merasakan ada damai itu, saudara. Ada kekuatan yang baru yang saya peroleh, saudara. Saya menangis pada saat itu, saudara. Saya menangis. Dan apa yang saya rasakan? Yang saya rasakan adalah seperti bertemu dengan Bapa di sorga secara roh, saudara. Dan saya seperti dipeluk begitu erat, dan saya bercerita dengan keluh kesah kehidupan saya. Dan dengan berkata-kata di dalam bahasa roh itu, saudara, saya tidak mengerti. Tapi sepertinya yang saya rasakan pada saat itu adalah roh saya sedang curhat banyak, saudara. Dan saya dijamah, saya dipulihkan, saudara. Dan saat itu juga Tuhan mengubah kehidupan saya, saudara. Hidup saya langsung berubah, saudara. Saya jadi ingin memberitakan nama Yesus Kristus. Saya dari sana, saya mulai dipakai Tuhan, saudara. Saya mau dipakai Tuhan lebih lagi. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya panggilan sebagai pendoa juga, saudara. Dan saya mulai mendoakan orang sakit, saudara. Puji Tuhan, saudara, ada yang disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan, ada kelepasan yang terjadi, di mana orang terikat oleh kuasa kegelapan, saudara, itu dilepaskan, saudara. Saya melihat suatu dimensi yang berbeda ketika saya menerima Roh Kudus itu, saudara. Ada kuasa yang mengalir seperti Yesus, saudara. Pelayanan Yesus pada saat itu juga terjadi ketika Roh Allah tinggal di dalam hidup kita, saudara. Maka Roh Allah itu berkuasa atas setiap pelayanan kita, saudara. Bukankah Tuhan berkata kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, seperti Dia dan Bapa adalah satu. Ketika kita bersatu dengan Roh Allah, maka ketika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita, saudara? Kita mau lebih lagi melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama Tuhan oleh karena kuasa Roh Kudus, saudara. Maka percayalah, saudara, saudara rindukan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah
yang diutus Tuhan sebagai penolong kita, saudara. Kita membutuhkan Roh Kudus ketika kita hidup di dunia ini, saudara. Kita tidak mampu berjalan karena dunia ini banyak sekali tekanan, banyak sekali peperangan yang terjadi, yaitu peperangan rohani yang saya artikan dalam pembahasan ini, saudara. Peperangan rohani, musuh kita adalah kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu darah yang jahat. Oleh karena itu kita membutuhkan namanya Roh Kudus, saudara, untuk menolong setiap kita agar kita boleh tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita apa yang Bapa sampaikan kepada kita. Roh Kudus akan menyampaikan isi hati Tuhan. Firman-Nya akan keluar, saudara. Dia akan mengajar kita. Dia adalah guru kita, saudara. Inilah yang akan terjadi, saudara, ketika kita menerima Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Jadi mulai hari ini, mari saudara yang belum menerima Roh Kudus, sudah dibaptis tapi belum menerima Roh Kudus, minta kepada Bapa, minta dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Karena Roh Kudus itu masih ada, masih bekerja sampai detik ini. Dan aku percaya mujizat masih ada, sebab aku percaya Yesusku masih bekerja sampai saat ini. Sebab firman-Nya berkata, Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang dapat melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, Pak. Saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang akan terjadi, saudara, ya. Jadi mari kita berdoa. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mematraikan kami, Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan Allah, Tuhan. Termatrai, Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan, Tuhan. Aku minta, Tuhan, Kau penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, aku lepaskan kuasa Roh Kudus saat ini. Terima api Roh Kudus menjamah engkau, api Roh Kudus menjamah engkau. Aku berdoa api Roh Kudus turun atas engkau. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Aku berdoa Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau menjamah setiap hati mereka. Letakkan tangan Engkau, saudaraku, semuanya di dalam dada kalian. Dan mari kita berdoa. Karana mayara la datakara la baya takarana na bayara la baya takarana la baya takarana la baya shikara la baya la baya takarana na bayara la baya maya tatakara la baya takarana la. Aku lepaskan kuasa Roh Kudus saat ini. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Aku berdoa, terima saat ini kuasa Roh Kudus mengalir. Terima, 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 terima dalam nama Yesus. Saat ini juga aku berdoa yang sakit saat ini dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Aku perintahkan segala sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus saat ini yang terikat. Aku perintahkan kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan, segala setan-setan maupun perbuatannya, aku perintahkan kau keluar dalam nama Yesus. Aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan, segala roh-roh jahat, segala kuasa setan-setan apapun bentuk rupa daripada engkau, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Saat ini juga yang sakit aku deklarasikan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang sakit COVID saat ini aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Aku perintahkan kesembuhan terjadi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Engkau telah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Engkau telah dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu dalam nama Yesus. Aku berdoa terjadilah saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Mari semua jemaat Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tangan kalian semua dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya
kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat dan yang sudah diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama dengan iman kita katakan amin, haleluya, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, baik, dan buat semua pemirsa yang saat ini dimanapun kalian berada, dukung channel kita dengan cara subscribe channel kita, supaya channel kita terus berkembang dan memberkati setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka boleh dibangun dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus juga. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa nonton video kita yang lainnya juga, dan terus ikuti channel kita. Sampai jumpa semuanya. Shalom. Haleluya. Bye.